Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di bilangan pasal yang ke-31. Bilangan pasal yang ke-31 ini berbicara tentang peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Midian. Berulang kali di dalam Alkitab kita membaca bahwa bangsa Midian inilah yang kerap membuat bangsa Israel tertindas, juga membuat bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Bangsa Midian itulah yang juga membuat orang-orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dan berpaling kepada Baal Peor. Maka Tuhan melindungi umatnya, menjaga umat Israel dari pengaruh buruk bangsa Midian. Maka bangsa Israel harus memerangi bangsa Midian itu. Tuhan memberikan perintah itu kepada Musa, dan Musa menyampaikan ini kepada seluruh bangsa Israel supaya dengan tegas berperang melawan bangsa Midian. Maka Alkitab mencatat bahwa semua bangsa daripada Midian itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Maka mereka semuanya dibunuh. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-9, ini sebuah penekanan yang penting. Jadi raja-raja Midian dibunuh, termasuk Bileam yang beberapa hari yang lalu kita pelajari, seorang tukang tenung juga terbunuh. Maka laki-laki Midian juga dibunuh. Tetapi ayat 9, apa yang dilakukan bangsa Israel? Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Rupanya ada pengecualian yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Bukannya membunuh semuanya seperti yang diperintahkan oleh Musa, mereka melakukan pengecualian. Mereka membuat aturannya sendiri. Perempuan-perempuan tidak mereka bunuh. Maka ketika mereka pulang perang dan Musa menyongsong mereka, ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Rupanya ada satu alasan kenapa Tuhan memerintahkan kepada Musa agar seluruh bangsa Midian ditumpas, termasuk perempuan-perempuan. Mungkin terdengar kejam buat kita yang hidup di zaman ini, tetapi coba kita lihat sudut pandang ini tentu saja dari konteks budaya pada waktu itu, yang mana dalam sebuah peperangan itu melibatkan secara fisik, secara langsung maksud saya. Jadi perang yang bunuh-membunuh itu dalam konteks budaya atau zaman itu hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi. Dan justru ketika Tuhan memberikan perintah bahwa seluruh bangsa Midian itu ditumpas, itu sebetulnya maksud Tuhan untuk menjaga bangsa Israel supaya tidak terjerat oleh bangsa-bangsa asing. Ketika orang-orang Israel dia tidak membunuh semuanya, perempuan-perempuan itu dibiarkan hidup, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan ini menjadi jerat bagi mereka. Perempuan-perempuan ini akhirnya mereka kawini, dan kemudian perempuan ini juga yang membelokkan hati mereka tidak lagi kepada Tuhan Allah Israel, tapi berpaling kepada dewa Peor, kepada allah-allah asing. Ibu, bapak, saudara semuanya, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kalau Tuhan memberikan firman yang sekiranya itu terdengar keras,
Sebetulnya Tuhan ingin bahwa kita sama sekali tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Bagi pria-pria Israel pada waktu itu mungkin cukup disayangkan. Perempuan-perempuan Midian dibuat mati, sehingga mereka membiarkan hidup. Mereka pikir mereka bisa memberikan anak, keturunan, dan seterusnya. Tapi rupanya Tuhan benar-benar ingin mereka tidak kompromi sedikit pun dengan bangsa-bangsa asing. Supaya apa? Supaya mereka tidak kena jerat mereka yang membuat akhirnya mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa Peor. Ibu bapak saudara semuanya, Yesus berkata seperti ini, sekiranya matamu membuatmu berdosa, cungkilah matamu. Sekiranya tanganmu membuat kita berdosa, potonglah tanganmu. Tentu saja ini bukan perintah yang harus diterjemahkan secara harafiah, bukan itu. Tapi Tuhan mau mengajar kepada kita, apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, apapun yang membuat kita akhirnya kompromi dengan dosa, sudah seharusnya kita membuang itu jauh-jauh dari hidup kita. Jangan mencobai diri kita dengan membiarkan godaan-godaan itu ada di sekeliling kita. Ketika orang Israel membiarkan perempuan-perempuan Midian itu hidup, sesungguhnya mereka sedang mencobai diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka bisa tahan godaan, tapi nyata-nyatanya tidak. Mereka dengan mudah berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa Peor. Ibu bapak saudara semuanya, Alkitab berkata seperti ini, babi bisa kembali kepada kubangannya, dan anjing bisa kembali kepada muntahannya. Kenapa demikian? Sederhana, karena muntahan itu tidak segera dibersihkan. Kalau muntahan itu segera dibersihkan, maka anjing itu tidak akan kembali ke muntahannya. Demikian pula babi. Karena babi masih berada di area yang mana dekat dengan kubangan. Seandainya babi itu dibawa jauh, yang mana tidak memungkinkan dia berkubang lagi, maka babi itu akan baik-baik saja. Intinya adalah semua hal yang membuat jatuh dalam dosa itu harus segera disingkirkan. Itulah poin dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel di Bilangan pasal 31 ini. Kembali ke kita, apa yang membuat kita jatuh dalam dosa? Apa yang seringkali membuat kita gagal untuk taat? Apa yang seringkali membuat kita jatuh bangun di area yang sama? Itu menjadi titik lemah kita. Maka kalau kita mau menang di area itu, maka segala godaan itu tanpa kompromi harus dijauhkan daripada kita. Saya berikan contoh. Buat pria yang seringkali jatuh di area pornografi misalnya, maka supaya kita tidak jauh, jangan mencobai diri dengan dekat-dekat area pornografi. Jika kita sudah bertobat dari kecanduan pornografi, sementara mungkin ada begitu banyak koleksi film porno, atau mungkin file-file cabul yang masih ada di komputer kita, di gadget kita, maka ketika kita memutuskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita harus membuang itu jauh-jauh. Kalau itu file-file itu harus di-delete, sehingga tidak memungkinkan kita untuk kembali. Maka ibu bapak saudara semuanya, kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa, singkirkan godaan-godaan atau hal-hal yang membuat kita bisa kompromi dengan dosa. Tuhan memberkati.